ayah menderita, mengalami kesehatan yang menurun, alias dia sedang sakit. Nah, salah satu dari mereka, dari 4 anak ini ya, satunya berkata kepada saudara-saudaranya begini, bisa saja kalian mengurusnya ayah yang sedang sakit ya, dan tidak ada warisan sama sekali yang kalian terima. Sebab apa? Sebab warisannya itu digunakan untuk apa? Sebagai biaya perawatan. Ya ceritanya. Jadi ada 4 anak, orang tuanya sedang sakit. 1 dari 3 itu berkata, kita tidak akan mendapatkan warisan ya, karena hartanya itu digunakan untuk perawatan. Misalkan di rumah sakit kan untuk berobat atau membiayai pengobatan di rumah sakit. Itu kata satu yang mengajukan kepada saudaranya, mengajukan pertanyaan kepada saudaranya. Atau bisa saja aku yang mengurusnya, kata tadi yang ngomong yang pertama. Ulangi, atau bisa saja aku yang mengurusnya, maka tidak ada warisan sama sekali yang kalian terima. Ya hampir sama, bahwa harta peninggalannya atau warisannya itu ya digunakan untuk biaya berobat ayahnya, tapi yang mengurus itu 1 anak yang pertama itu komentar ya, yang mengajukan pertanyaan. Nah, jadi istilahnya yang mengurus 1 anak, tapi dengan biaya harta ayahnya yang dia punya. Dan setelah itu nanti tidak ada warisan yang dibagikan kepada 3 saudaranya. Nah, setelah mendengar perkataan itu, saudara-saudaranya mendengar perkataan 1 saudaranya itu, mereka enggan mengurus ayahnya, ya kan? Berarti yang mengurus 1 saudara, 1 anak dari 4 bersaudara. Nah, sehingga ia sendiri yang mengurus ayahnya sampai ayahnya itu meninggal dunia. Ya, berarti kan dari mulai sakit sampai ia meninggal dunia itu biaya ditanggung oleh harta milik ayahnya yang dikelola oleh anak 1 yang mengurusnya. Kemudian, dan ia sama sekali tidak mengambil bagian warisannya. Nah, pada saat tidur, orang yang mengurus ayahnya itu, ia terdengar suara berkata kepadanya, ya kayak mimpilah, ada suara yang memanggilnya. Apa seruannya? Seruannya, pergilah kamu ke tempat ini. Tuh, isyarahnya seperti itu. Ambillah uang sejumlah 100 dirham di tempat yang sudah dijelaskan alamatnya, tempatnya, ciri-cirinya. Tetapi uang itu ya tidak ada keberkahan di dalamnya. 100 dirham seandainya diambil itu tidak ada keberkahan di dalam uang itu. Nah, kemudian ketika pagi datang ya, ketika pagi lalu ia bangun, laki-laki itu menceritakan mimpinya kepada istrinya. Nah, mimpi disuruh untuk mengambil uang dirham sebanyak 100, diceritakan kepada istrinya. Apa ekspresi istrinya ya?
Kalau bicara dengan harta uang, pastilah istri itu tahu sendirilah responnya. Diceritakan kepada istrinya, lalu apa kata istrinya? Ambil saja mas, ambil saja uangnya, ya kan. Namun apa jawaban suaminya? Namun suaminya tidak mau melakukannya, tidak mau mengambilnya, karena tadi dalam mimpi itu sudah jelaskan 100 dirham di dalamnya tidak ada keberkahan. Nah, istri sudah merespon, mendorong suruh diambil, tapi suaminya tidak mengambil karena tahu tidak ada keberkahan. Kemudian pada malam kedua datang lagi sebuah suara, yaitu dengan seruan, pergilah ke tempat ini. Sama ya, hampir sama seruannya. Dan ambillah uang sejumlah 10 dirham. Yang tadinya 100 kemudian tidak diambil. Hari kedua mendapat seruan lagi dari suara yang tidak dikenal. Itu disuruh untuk mengambil uang sebanyak 10 dirham. Lalu kata suara itu, uang 10 dirham itu di dalamnya tidak ada keberkahan. 100 yang tadi malam pertama tidak ada keberkahan, kemudian yang kedua 10 dirham itu pun juga tidak ada keberkahan. Suruh diambil. Kemudian ia terbangun bermusyawarah dengan istrinya. Nah, ngobrol lagi dengan istrinya. Artinya seruan yang malam kedua ada lagi, suruh mengambil uang tapi sebanyak 10 dirham. Dan apa jawaban istrinya? Istrinya pun menyuruh suaminya untuk apa? Untuk mengambil dinar tersebut. Walaupun tadi 100 menjadi 10, tetap yang namanya istri itu tetap kalau harta pasti dia tergoda lah. Ya. 10 dirham suruh diambil tapi tidak ada keberkahan. Namun apa jawaban suaminya? Jawaban suaminya tetap sama, yaitu menolak. Kemudian pada malam ketiga sebuah suara kembali datang, kembali menyeru, ya. Pergilah ke tempat ini dan ambillah 1 dinar, ya. Ambillah 1 dinar dari sana, ya. Tadinya dirham menjadi dinar, ya. Berarti kan mungkin nilainya itu semakin sedikit. Ambillah 1 dinar dari sana, tempat yang sudah diisyarahkan, dijelaskan, dan di situ terdapat keberkahan dalam uang tersebut. 1 dirham tapi ada keberkahan. Kemudian lelaki itu bangun, ya. Kemudian setelah terbangun, ia musyawarah dengan istrinya tanpa basa-basi, karena di situ mimpinya atau seruannya ada keberkahan. Lelaki itu pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh mimpinya. Nah, jalan mereka. Nah, setelah tahu tempatnya, uangnya di situ, ya, dan diambil, lalu ia melihat seorang menjual 2 ekor ikan. Di situ ternyata ada orang, setelah mengambil uangnya, di situ melihat orang menjual 2 ekor ikan. Berapa engkau menjual 2 ikan itu? Nah, dia nanya seperti itu.
Tanya lelaki itu, 1 dinar. Harga 2 ikan ini harganya 1 dinar. Jawab penjual ikan. Lelaki itu pun membelinya dengan harga 1 dinar itu. Uang yang diambil 1 dinar, kemudian dibelanjakan membeli ikan 2 ekor harganya 1 dinar. Bayangkan, pulang tidak membawa uang tapi membawa 2 ekor ikan. Kemudian ia pulang ke rumah membawa 2 ikan itu yang telah dibelinya dari seorang yang tidak dikenal. Tiba-tiba kedua perut ikan itu dibelah, ya. Dibelah, sedangkan masing-masing ikan menyimpan sebuah mutiara. Gak nyangka, yang sangat mutiara itu sangat berharga. Kemudian ia membawa salah satu mutiara itu kepada sang raja, penguasa di negeri pada zamannya, di negeri itu. Kemudian sang raja pun membayarnya dengan jumlah yang besar, ya. 1 dinar menjadi ikan, menjadi mutiara, dibayar atau diganti dengan sebuah nilai yang tinggi, yang besar. Itu yang satunya, 2 ekor ikan baru satunya. Kemudian mutiara ini, kata raja nih, mutiara ini tidak pantas kecuali disandingkan dengan pasangannya. Artinya sang raja masih mengharapkan yang satu lagi, ya. Datanglah kepadaku, kata raja. Semene teka maning, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau harta seperti yang pertama aku berikan kepada yang mempunyai mutiara itu. Kemudian lelaki itu pergi menuruti kata-kata sang rajanya dan menghadirkan mutiara yang satunya kepada sang raja. Raja pun memenuhi janjinya. Raja memberikan harta yang sama seperti pemberian yang pertama. Dengan demikian, lelaki itu memperoleh keberkahan dari ayahnya. Dari ketika ia di dunia itu sakit, dia yang merawat, tidak mendapatkan warisan, akan tetapi mendapat keberkahan dari amal keikhlasan beliau. Nah, ini adalah suatu iktibar. Siapapun yang punya orang tua yang sedang sakit, tidak usah memikirkan harta tinggalannya. Akan tetapi rawatlah selagi ia masih hidup di dunia. Karena yang namanya harta, yang ini tidak tahu dengan cerita yang seperti ini, ternyata mereka mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang kecil tapi menjadi besar. Allah Maha Kuasa. Allah bisa menjadikan apapun, bisa membalikkan telapak tangan nasib seorang. Ya, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang nanya, ini referensinya adalah dari kitab An-Nawadzir, hikayah yang ke-40. Mungkin para santri sudah tidak asing, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.